Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah kita dan yang saya sayangi teman-teman dari jurusan Administrasi Pendidikan ini, yang pada mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan ini, dan tidak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan nafas yang segar pada saat ini. Dan tidak lupa pula kita berikan ribuan salam kita kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjangkan mukadimah, semoga kegiatan perkuliahan kita lancar sampai akhirnya nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini kami kelompok 2, saya Siti Abar NIM 17002041 sebagai moderator, dan teman-teman kami Ahmad Rifai 18002049, Dinda Fitri Monita 18002162, serta Mulyani 18002201 sebagai pemateri nantinya. Nah, selanjutnya kita buka perkuliahan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mulyani. Kepada saudari Mulyani kami persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kami yaitu tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Berdasarkan pasal 3, pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin yang pertama itu akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau. Yang kedua, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat. Yang terakhir yaitu efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pusat. Terdapat pada bab 2 bagian kedua mulai dari pasal 5 sampai pasal 16 pengelolaan pendidikan oleh pemerintah. Berdasarkan pasal 5 yaitu Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan. Pasal 6 di sini berkaitan dengan kebijakan nasional pendidikan, pelaksanaan strategi pembangunan nasional, pedoman dalam kebijakan nasional pendidikan, dan mengalokasikan anggaran pendidikan. Pasal 7 yaitu pemerintah mengarahkan dan membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan nasional. Pasal 8 ayat 1, Menteri menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional. Yang pasal 8 ayat 2, target di tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Pasal 8 ayat 3, dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Pasal 9 ayat 1, Menteri menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat nasional. Pasal 9 ayat 2, Menteri menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh kelas pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus,
dan atau pusat didik di daerah khusus. Pasal 10 ayat 1 yaitu Menteri menetapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, pasal 10 ayat 2 itu standar pelayanan minimal. Yang pasal 10 ayat 3 yaitu standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal. Pasal 10 ayat 4 standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai standar nasional pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonom satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pasal 11 sampai 16 teman-teman semua bisa membacanya melalui paper yang kami kirimkan. Karena durasi waktu pembuatan video satunya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah provinsi. Sebagaimana terdapat pada bab 2 bagian ketiga, mulai dari pasal 17 sampai pasal 27 tentang pengelolaan pendidikan oleh pemerintah provinsi berdasarkan yang pertama, pasal 17. Isinya, gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Pasal 19 yaitu pemerintah provinsi mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di provinsi yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Pasal 20 isinya yakni ayat 1. Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi. Ayat 2. Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Ayat 3. Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Di sini saya akan menjelaskan metode selanjutnya yaitu tindak keputusan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 mengenai keputusan pemerintahan kabupaten. Pada bagian bab kedua yaitu bagian keempat mulai dari pasal 28 sampai dengan 30 pengelolaan pendidikan oleh kabupaten atau kota. Yang pertama, pasal 28. Bupati atau wali kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi maksudnya di sini yaitu segala kebijakan dan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diputuskan oleh bupati di daerah setempat. Yang kedua yaitu pasal 29, terdiri dari 3 ayat. Yang pertama yaitu kebijakan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 dan pasal 17 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pendidikan. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana pada pasal ayat 1. Yang ketiga yaitu kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana pada pasal ayat 1 dan 2. Yang keempat, pemerintahan kabupaten kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kabupaten atau kota yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu pada pasal 30. Pemerintah kabupaten atau kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan satuan,
jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di kabupaten atau kota yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan bidang daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28. Dan selanjutnya yaitu pasal 31. Yang pertama yaitu Bupati atau Wali Kota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten. Yang kedua, target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana pada pasal 1 dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana maksud pada ayat 1, pemerintah kabupaten atau kota mengutamakan perluasan dan perataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Selanjutnya yaitu pada pasal 32. Yang pertama yaitu Bupati atau Wali Kota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota meliputi antar kecamatan atau sebut lain yang sejenis. Yang kedua, perdesaan atau kelurahan. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu Bupati atau Wali Kota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik khusus atau peserta didik di daerah khusus. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.